Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Esti. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan angka penting dan kesalahan pengukur. Sebelum kami mempresentasikan data tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Maka Ilhamania Putri. Saya Nela Beleskada. Saya Rizky Saputra. Saya Muhammad Radu Rukiahaya. Dan materi pengertian angka penting akan disampaikan oleh Nilo. Pengertian angka penting signifikan siklus atau angka penting adalah sejumlah hasil pengukuran yang terdiri dari angka pastinya dan angka perkiraannya. Angka yang tepat diperoleh dengan menghitung skala yang alat ukur, sedangkan angka yang diperkirakan diperoleh dari skala setengah terkecil. Selanjutnya ada aturan angka penting. Yang pertama yaitu setiap angka 0 di belakang tanda desimal adalah angka penting. Misalnya 0 adalah angka penting. Setiap angka 0 di depan tanda desimal bukan angka penting. Nolnya bukan angka penting. Lalu setiap angka bukan 0 adalah angka penting. Ini angka penting hanya 2, 5, jadi terdapat 3 angka. Lalu setiap angka 0 di depan angka bukan 0 bukanlah angka penting. Lanjut, setiap angka 0 di akhir tanpa titik desimal bukan angka penting. Nolnya bukan angka penting. Kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran dilakukan dengan dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Pengukuran secara langsung adalah ketika hasil pembacaan skala pada alat ukur secara langsung menyatakan nilai besaran yang diukur tanpa perlu dilakukan penambahan, mengambil rata-ratanya, ataupun menggunakan rumus untuk menghitung nilai yang diinginkan. Pengukuran secara tidak langsung memerlukan perhitungan hitungan tambahan. Contoh, pengukuran langsung adalah menimbang massa sebuah benda dengan neraca. Pengukuran tidak langsung adalah mengukur luas sebuah persegi panjang. Ketika menimbang, kita langsung membaca berapa massa benda yang ditimbang dalam skala timbangan. Ketika mengukur luas sebuah persegi panjang, kita mengukur panjang dua buah sisi persegi panjang tersebut. Untuk selanjutnya menghitung luas persegi panjang dengan rumus sisi kali sisi. Presisi dan akurasi. Dalam presisi dan akurasi memiliki arti yang berbeda. Presisi dalam pengukuran bisa dikaitkan dengan tiga hal berikut ini. Yang pertama, presisi berkaitan dengan perlakuan dalam proses pengukuran yang meliputi antara lain kualitas alat ukur, sikap teliti si pengukur, kestabilan tempat di mana dilakukan pengukuran. Contohnya, pengukuran berat badan seorang bayi yang ditimbang lebih presisi dibandingkan dengan pengukuran berat badan bayi tersebut dengan timbangan beras. 2. Presisi juga berkaitan dengan seberapa besar penyimpangan hasil ukur suatu besaran ketika pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. Sebab pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan hasil 7,2 cm, 7,3 cm, 7,2 cm, dan 7,3 cm. Pengukuran kedua yang
Pengukuran kedua yang dilakukan oleh orang yang berbeda memberikan hasil 7,2 cm, 7,4 cm, 7,5 cm, dan 7,1 cm. Dapat dikatakan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh orang pertama lebih presisi dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan oleh orang kedua. Ketiga, presisi juga berhubungan dengan jumlah angka desimal yang dicantumkan dalam hasil pengukuran. Makin banyak angka desimal dalam suatu hasil pengukuran, makin presisi pengukuran tersebut. Sebagai contoh, hasil ukur 3,45 cm lebih presisi dibandingkan dengan 3,5 cm. Kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik dalam pengukuran adalah kesalahan yang secara umumnya berkaitan dengan kesalahan pengaturan alat, kalibrasi alat ukur, atau pengukuran lingkungan tempat di mana pengukuran dilakukan. Contohnya kesalahan sistematik adalah ketika materi plastik yang digunakan, di bangunan untuk mengukur jarak antara dua titik memanjang karena panas diameter ban mobil bukan diameter sebenarnya yang akan menghasilkan bacaan jarak tempuh. Pada odometer, mobil, dan lain sebagainya. Karena kesalahan sistematik bisa diacak sumbernya, maka kesalahan sistematik bias dikoreksi atau dikurangi. Cara untuk mengurangi adalah dengan mendesain pengukuran secara teliti, termasuk misalnya mengisolasi lingkungan di mana percobaan atau pengukuran dilakukan. Tentu saja kemungkinan terjadinya kesalahan sistematik tempat ada walaupun percobaan telah direncanakan dengan sangat teliti. Cara lain untuk mengurangi kesalahan sistematik adalah dengan melakukan kalibrasi pada alat ukur. Kalibrasi berarti bahwa kita menggunakan alat ukur yang kita miliki untuk mengukur beberapa nilai besaran yang sudah diketahui, kemudian membandingkan hasilnya. Selanjutnya ada kesalahan random atau acak. Kesalahan random tidak dapat dihindari. Kesalahan random dinyatakan tanda plus atau minus. Besar kesalahan random tidak diketahui, tetapi dapat diperkirakan. Kesalahan random disebabkan oleh ketidaksempurnaan manusia dan alat, seperti halnya ketidakpastian dalam menentukan pengaruh lingkungan terhadap pengukuran. Kesalahan personal merupakan kesalahan random. Manusia tidak dapat mengukur dengan sangat tepat. Selalu ada ketidaksempurnaan dalam melakukan pengukuran. Misalnya, kesalahan paralaks, kesalahan dalam menentukan letak suatu titik, dan lain sebagainya. Kesalahan random adalah kesalahan yang terjadi ketika kita berusaha melakukan pengukuran yang tepat, tetapi selalu terjadi sedikit salah dalam menentukan apa yang dianggap tepat tersebut karena ketidaksempurnaan alat dan manusia sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.